Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Salam. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Minggu 19 April 2020. Untuk itu, marilah kita diam sejenak, meneduhkan hati, mempersiapkan roh hati kita kepada Tuhan. Untuk itu jemaat diberi kesempatan untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, marilah kita bangkit berdiri, kita menyambut firman Tuhan sambil menyanyi dari nyanyian PKJ 13, bait yang pertama, kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Salam kepadamu, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Sejahtera kita sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis di dalam Roma 8 ayat yang ke-18 yang berbunyi sebagai berikut. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita aminkan bersama dengan menyanyi dari nyanyian PKJ 13 bait yang ketiga, kita masuk rumahnya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Pengakuan dosa. Oleh karena hukum Allah menegaskan segala kesalahan dan dosa kita, maka sepatutnya kita merendahkan diri di hadirat Allah, mengaku dosa kita. Marilah kita mengaku dosa kita secara pribadi. Marilah kita mengaku selaku gereja, Allah yang Maha Kudus, kami mengaku dosa dan kesalahan kami terhadap-Mu, ampunilah kami. Atas kejahatan yang kami lakukan, atas perlakuan buruk sengaja maupun tidak
yang kami biarkan terjadi di rumah, gereja, dan di tengah komunitas bangsa. Atas pikiran-pikiran yang tidak benar, yang merusak hidup dan persekutuan kami. Atas keengganan kami menjadi teladan dan damai bagi sesama kami. Kasihanilah kami dan ampunilah kami. Ubahlah hidup kami agar sanggup menunjukkan kepada dunia terang-Mu dalam hidup kami, demi Yesus Kristus, penebus dosa, kami mohon. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan kembali melalui nyanyian Kidung Jemaat 29, bait pertama dan kedua, Di Muka Tuhan Yesus. Berita anugerah. Sebab itu dengarlah berita anugerah dari Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 25 ayat 10 sampai 11 sambil bangkit berdiri. Demikian firman Tuhan. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena namanya, ya Tuhan, oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Demikian firman Tuhan. Jemaat duduk kembali. Dengan demikian kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan kembali melalui nyanyian PKJ 46 bait yang pertama, Dari Kungkungan Duka Kelam. Tuhanku,
pengakuan iman. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam satu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli sambil berdiri. Kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Pengucapan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan kita yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pekerjaan Tuhan di dunia ini, sambil mengingat kata Alkitab yang terdapat di dalam Ulangan 12 ayat yang ke-11 yang berbunyi sebagai berikut. Maka ke tempat yang dipilih Tuhan, Tuhan Allahmu, untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semua yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, dan segala korban najarmu yang terpilih, yang kamu najarkan kepada Tuhan. Sambil kantong kolektan diedarkan, kita memuji nama Tuhan melalui nyanyian NKB 134, Apalah Arti Ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada sejati dijadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihlah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat kami undang berdiri. Kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang kami persembahkan, yang berasal dari berkat-Mu juga. Ajar kami menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan kami akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita persiapkan hati kita dengan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 52, Sabda Tuhan Allah.
dengarkan Dia. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Bapa, terima kasih kalau hari ini sesudah perayaan Paskah kami dikumpulkan kembali untuk mendengarkan firman-Mu ya Allah. Biar firman-Mu menguatkan, menyegarkan, membebaskan kami dan meneguhkan kami di dalam kami menghadapi segala sesuatu. Karena kami percaya Roh Kudus yang di dalam diri kami akan memberikan kemenangan lepas kemenangan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita buka firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari 1 Petrus 1 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan yang ke-12. Tema yang diberikan oleh sinode adalah sukacita di balik penderitaan. Sudah dapat saudara? Baik, kalau sudah dapat dengarkan saya sambil saudara mengikutinya. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya karena kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak dapat terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang ditunjukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana, yang bagaimana, yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yaitu Roh Kudus yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, berusaha merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Firman Tuhan sudah kita baca, ya. Saudara-saudara, kita ini sebagai anak-anak Tuhan
hidup penuh dengan tantangan, kita boleh bersyukur. Kenapa seperti itu? Karena berarti kita mirip dengan Tuhan Yesus. Yesus juga penuh dengan tantangan. Yesus hidup bukan enak-enakan di dunia. Dia ditantang, dimusuhi oleh ahli Taurat, orang Farisi, orang Yahudi secara umum, saudara. Dianggap penyesat, dia berbuat baik, tetap difitnahkan hal-hal yang jahat. Sampailah Yesus kemarin disalibkan yang sudah kita rayakan, dan sampai Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema hari ini adalah sukacita di balik penderitaan. Ya, ini Petrus memberikan surat kepada jemaat-jemaat yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ya, itu di ayat yang pertama. Karena apa, saudara-saudara? Di lingkungan itu masyarakat dan penguasa-penguasa juga menolak kekristenan. Jadi semua orang-orang Kristen hidup dalam ketertekanan. Tapi Petrus katakan bergembiralah, bersukacitalah. Jadi surat ini sebenarnya maka dikasih judul pengharapan iman dan kasih. Ada tetap suatu pengharapan ya dalam iman kepada Yesus, dan tetap kasih dibagikan ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan tadi pada ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Saudara, ini luar biasa ya. Di dunia ini gak ada manusia baru ya. Hanya anak-anak Tuhan yang disebut manusia baru, karena dilahirkan dalam air dan roh, yaitu lewat baptisan ya. Dijadikan manusia baru di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, waktu dia jadi manusia baru, dia itu mengandung kuasa ilahi, yaitu Roh Kudus di dalam dirinya. Ada penolong yang lebih besar daripada kuasa-kuasa dunia ini. Itu kehebatannya, saudara-saudara. Jadi manusia yang sudah diciptakan di dalam Tuhan ya, diciptakan menjadi manusia baru di dalam Kristus Yesus ya. Untuk apa? Untuk mendapat hidup yang penuh dengan harapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi anak-anak Tuhan ya. Ini yang menjadi suatu pengharapan dan kekuatan. Walaupun kita banyak tantangan, banyak rintangan, banyak tekanan, banyak sindiran dan macam-macam. Orang sinis kepada anak-anak Tuhan. Dunia membenci Yesus, dunia juga membenci anak-anaknya. Tapi kita harus tetap bersemangat, karena ada upah yang sangat luar biasa yang sudah Tuhan siapkan, yaitu sorga yang kekal, yang tidak bisa layu. Yang di dalamnya tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi pahit, tidak ada lagi dendam, tidak ada hal-hal yang tidak baik. Yang ada adalah buah-buah roh ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, dan sampai di penguasaan diri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah hal yang sangat luar biasa. Karena surga gak bisa dibeli, saudara ya. Diberi berapapun, 1 triliun, 2 triliun, 10 triliun gak bisa. Surga itu diberikan ya. Orang terima Yesus, dia terima surga. Luar biasa. Jadi kalau ada tantangan, saudara bersukacita saja, karena saudara akan mendapatkan kekuatan. Karena di dalam diri saudara ada kuasa Roh Kudus yang akan memberikan suatu kekuatan, kemenangan untuk saudara menjadi saksi Tuhan di muka bumi ini. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maksudnya untuk apa? Tadi ayat 7 dijelaskan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya ya. Saudara-saudara ya, iman itu justru bertumbuh dari suatu tantangan kehidupan ya. Iman itu justru bertumbuh ketika kita dapat tekanan, ketika kita diperlakukan tidak adil, kita semakin dimurnikan. Ketika kita difitnah, itu yang terjadi buat Yesus, saudara-saudara. Yesus itu
tidak bersalah. Pontius Pilatus katakan, aku tidak menemukan kesalahan. Tapi banyak orang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Ya. Nah, kita juga kadang-kadang begitu saudara. Ya, kita berbuat baik dicurigain. Ada visi apa nih? Ada misi apa nih? Padahal nggak ada apa-apa. Kita memang berbuat baik karena Yesus kita baik, saudara. Tapi seringkali kecurigaan itu ada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika saudara menghadapi masalah, tekanan-tekanan hidup di masyarakat, di kantor, di sekolah, di mana saja saudara berada karena saudara pengikut Yesus, saudara bersukacita. Karena lewat tantangan-tantangan itu saudara akan bertumbuh. Lewat tantangan-tantangan itu saudara akan semakin dimurnikan. Seperti emas juga saudara. Dia dimurnikan begitu panas sekali sampai partikel-partikel besi, tembaga, perak itu keluar. Sampai saudara-saudara emas itu menjadi emas murni. Kita juga seperti itu saudara. Kalau kita tiap hari menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan, menyelesaikan masalah kita bersama dengan Tuhan, terus bergumul dan percaya bertahan di dalam Yesus, bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar, bahwa Tuhan memberikan kekuatan, bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan. Pasti makin hari kita makin dewasa di dalam ikut Tuhan, kita semakin matang di dalam Tuhan, hati kita makin murni. Ini saudara ya. Jadi jangan bilang begini, kok saya ikut Yesus jadi menderita ya. Yesus juga menderita saudara. Kalau saudara menderita untuk kemuliaan Tuhan, saudara mirip dengan Yesus, layak masuk dalam kerajaan surga ya. Nah, jadi kita nggak boleh di zona aman ya. Kita aman-aman aja, tentram aja, nggak mau bersaksi, nggak mau cerita tentang Yesus, nggak mau menolong orang. Ini aman, tetapi kita nggak serupa dengan Kristus. Yang Yesus inginkan kita tetap hidup seperti Dia. Yohanes 14 ayat 12 mengatakan, barang siapa percaya padaku, dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jadi apa yang Yesus lakukan itu harus kita lakukan. Itu baru namanya segambar dengan Yesus ya. Dan biasanya waktu saudara melakukan itu ada tantangan-tantangan, ada sindiran ya. Saudara mungkin ditolak ya, bahkan difitnahkan hal yang jahat dan sebagainya. Tetapi jangan takut ya, jangan takut. Karena Tuhan berjanji, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Dan Tuhan katakan, jangan takut, aku adalah ya. Baik saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetaplah jadi saksi di kampus. Walaupun mungkin banyak kesulitan, tempat ibadah nggak ada. Di sekolah-sekolah juga banyak tempat sekolah yang belum ada ajar pendidikan agama Kristennya. Di SD, bahkan di SMP, tempat-tempat tertentu belum ada saudara. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan yang dibimbing oleh gereja lewat guru-guru sekolah minggu, dan orang-orang dewasa yang dibimbing Tuhan lewat ibadah-ibadah, kebaktian rumah tangga, dan kegiatan-kegiatan yang lain, akan menguatkan mereka, akan meneguhkan mereka, dan mereka tidak akan mundur dari iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Baik saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian juga mungkin di lingkungan kita. Kalau kita memberikan sesuatu hal yang baik, orang curigai kita, melihat itu hal yang gak baik. Ada misi apa nih? Padahal gak ada apa-apa saudara. Nah, tetapi saudara jangan pernah mundur. Terus lakukan buat Tuhan, terus bersinar, terus berbuat untuk kemuliaan Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Terus tabur kasihnya, terus jadi berkat dimanapun saudara berada. Karena Yesus selalu jadi berkat, Yesus selalu hidup mengasihi, Yesus selalu memberikan jalan keluar. Demikian juga dengan kita ya. Kuatkanlah hatimu dan bersukacitalah, dan tetap bertahan di dalam iman percaya, supaya kita tetap setia. Karena penderitaan yang kita alami sekarang saudara tidak sebanding dengan kebahagiaan yang kita terima. Tadi di dalam itu sudah dibaca ya, Roma 8 ayat yang ke-18 ya. Ya, demikian saya bacakan lagi. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita menderita tapi enggak sebanding dengan surga yang akan kita terima saudara. Jadi bertahan terus. Kalau saudara enggak bertahan, saudara mundur, saudara justru di neraka, penderitaan kekal saudara. Bukan kehidupan kekal ya, tapi penderitaan kekal. Tapi orang terus bertahan di dalam nama Yesus,
untuk tetap menjadi garam dan terang, untuk jadi saksi, dia pasti akan mengalami kebahagiaan yang kekal, yaitu sorga. Nah saudara-saudara, saya akan membacakan juga buat saudara dari 2 Korintus pasal yang keempat, saudara. 2 Korintus 4 ayat 16 dan 17. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 dan 17, demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Paulus ngalamin, saudara. Ya, Petrus ngalamin. Semua rasul-rasul Tuhan mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Mereka dianiaya, mereka dirajam, dimasukkan penjara. Tetapi saudara-saudara, itu tidak membuat mereka mundur sama sekali. Walaupun fisik mereka lemah, mereka dikatakan manusia batiniahnya diperbaharui terus menerus oleh Tuhan. Rohnya makin disempurnakan, komitmennya makin diteguhkan oleh Tuhan, ya. Dan Paulus katakan sebab penderitaan ringan. Jadi Paulus anggap itu ringan, ya. Sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi saudara, penderitaan yang kita hadapi ini gak seberapa dibandingkan sorga nanti yang akan saudara terima. Tempat yang penuh dengan kasih, damai sejahtera, ya, penuh dengan kemuliaan. Saudara bisa bertatap muka dengan Tuhan. Saudara menyembah lagi dengan malaikat-malaikat, bernyanyi bersama-sama, perjamuan kudus di sorga. Luar biasa. Itu yang harus kita lihat setiap hari. Pasti kita akan kuat. Kalau kita fokus ke surga baik pagi, siang dan malam, pasti kita akan jadi kuat, ya. Nah saudara, saya baca lagi Filipi 3 ayat yang ke-10. Filipi 3 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Lihat saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi. Justru penderitaan itu membuat dia serupa dengan Yesus, ya. Nah kita juga gitu. Kita kalau sedang diproses, dibentuk oleh Tuhan, jangan keras hati, jangan berontak, jangan ngomel-ngomel. Ikut proses yang Tuhan laksanakan, yang Tuhan sedang bentuk buat kita. Pasti kita jadi pemenang, pasti kita menjadi orang yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Untuk itu saudara-saudara, berjuanglah terus, karena di balik penderitaan ada sukacita abadi. Tuhan berkati. Amin. Saudara-saudara, kita responi firman Tuhan dengan kita bernyanyi Kidung Jemaat 51, Kitab Suci Hartaku. Suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Kita berdoa saudara. Bapa Tuhan Yesus dan Roh Kudus, meteraikan firman-Mu dalam hati pikiran roh anak-anak-Mu. Dan supaya ya Tuhan mereka bukan jadi pendengar saja,
tapi mereka menghayati, menggumuli firman dan jadi saksi Tuhan yang kuat. Mereka menjadi orang-orang yang militan dan berkomitmen yang luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Karena penderitaan yang mereka alami akan mendatangkan sukacita besar. Mampukan mereka ya Bapa, mampukan mereka ya Roh Kudus. Ya Tuhan Yesus, tolong mereka. Terima kasih. Hamba berdoa untuk seluruh majelis dan jemaat GKU Kristus Raja, bungkus dengan darah Yesus, dengan api Roh Kudus, dengan kemuliaan Bapa, dengan firman Tuhan. Matius 28 ayat 18, Engkau berfirman, kepadaku sudah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Oleh karena itu semua virus corona yang berusaha menyentuh, penderitaan, celaka, kehancuran, perceraian, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dan berkati mereka semua, supaya mereka semua jadi saksi Tuhan. Mereka semua jadi garam dan terang. Mereka siap memikul salib dengan sukacita. Mereka jadi saksi penuh dengan suatu pengharapan. Mereka tidak menggerutu, tapi penuh dengan kebahagiaan dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Karena mereka ciptaan baru di dalam Yesus, di mana Roh Kudus bekerja secara hebat. Tuhan, kami berdoa untuk semua orang ya Tuhan yang melayani, baik di komisi sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum ibu, kaum bapak, lansia, semua Engkau berkati untuk bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Komsel Engkau berkati, organis, song leader ya Tuhan, mau juga pengguna Infocus sound system, dan hari ini juga yang mempersiapkan rekaman, semua Engkau berkati. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus, dimuliakan Kau. Demikian juga koster ya Tuhan, Engkau berkati. Pegawai gereja, admin juga Engkau berkati. Dan semua jemaat-Mu jangan ada yang Kau tinggalkan. Semua Engkau gendong, Engkau lindungi, bungkus dengan segala kedahsyatan-Mu ya Bapa. Dan cukupi kehidupan mereka. Di zaman kesulitan ini Tuhan, Engkau tetap sanggup menjamin kehidupan mereka, menjamin ekonomi mereka, menjamin ekonomi gereja. Berkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang sakit, yang hamba belum ketahui, Engkau lawat, jamah, sembuhkan di dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus berkuasa. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan Yesus, berkati gereja-gereja Tuhan di Indonesia yang terus berjuang. Anak-anak Tuhan yang beribadah di rumah-rumah ya Tuhan, terus ya Tuhan Kau berkati. Biar mereka semakin akrab antara bapak, ibu, anak-anak, adik dan kakak, saling mengasihi, saling menyayangi, beribadah bersama-sama. Terima kasih Bapa. Para majelis-majelis yang sudah melayani dengan segenap hati juga Engkau berkati. Terima kasih Bapa. Ini doa kami ya Tuhan yang tidak sempurna, yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi "Oh berkati kami". Saudara jemaat, kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Taatilah firman Tuhan, nyatakanlah kasih Tuhan Yesus bagi semua insan, terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kamu sekalian.
sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.